Untuk mengetahui informasi terkini dari Barreskrim Mabes Polri, kita langsung bergabung dengan Cecilia Sinabariba. Cecilia, bagaimana situasi terbaru di Barreskrim Polri saat ini? Ya, Reza, baru saja tiba salah satu pimpinan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, ada Ahmadi tadi yang tiba di Barreskrim Mabes Polri baru saja 1 menit yang lalu, namun yang bersangkutan enggan untuk memberikan pernyataan apapun kepada awak media terkait dengan kedatangannya dan juga agenda permintaan konfirmasi yang dilakukan oleh LPSK hari ini kepada pihak penyidik maupun kepada Barada Eliezer. Selain Ahmadi, pimpinan dari LPSK yang hari ini memang sudah tiba ke Barreskrim Mabes Polri, nanti juga dijadwalkan pimpinan LPSK yang lain yakni Edwin Partogi Pasaribu juga dijadwalkan akan mendatangi dari Barreskrim Mabes Polri. Kami tadi mencoba mengonfirmasi kepada Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi terkait dengan keberadaannya, apakah sudah dalam perjalanan atau seperti apa, dan kami sekitar 10 menit yang lalu mengonfirmasi bahwa yang bersangkutan masih dalam perjalanan menuju ke Barreskrim Mabes Polri. Artinya pihak LPSK yang hari ini mendatangi Barreskrim Mabes Polri merupakan rombongan yang berbeda dengan yang melakukan asesmen psikologis di rumah dari Putri Chandrawati, istri dari Verdi Sambo. Kami masih menunggu kedatangan satu pimpinan LPSK lainnya, yakni Edwin Partogi Pasaribu yang masih dalam perjalanan menuju ke Barreskrim Mabes Polri. Namun Reza, perlu diketahui untuk hari ini merupakan permintaan konfirmasi yang dilakukan oleh LPSK. Awalnya dijadwalkan pada pukul 10 pagi, namun kemudian mundur ke pukul 12.30 atau pada saat ini, dan kami masih menunggu pernyataan dari LPSK. Ada beberapa pertanyaan yang tentu harus dijawab. Yang pertama, apa yang menyebabkan terjadinya kemunduran untuk penjadwalan permintaan konfirmasi ini. Yang kedua, apa yang hendak digali sebenarnya oleh LPSK kepada pihak dari penyidik maupun kepada Barada Eliezer yang juga saat ini masih berada di Barreskrim Mabes Polri. Dan kemudian terkait dengan apa sebenarnya keuntungan yang didapat oleh Barada Eliezer jika menjadi justice collaborator, dan juga berapa lama proses hingga nanti Barada Eliezer ini bisa menjadi justice collaborator. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian masih perlu dijawab oleh pihak dari LPSK. Pada hari ini kedatangannya memang untuk mengonfirmasi dari pernyataan dan juga permintaan untuk pengajuan diri sebagai justice collaborator yang sudah diajukan oleh pihak Barada Eliezer kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada hari Senin kemarin melalui kuasa hukumnya Deolipa Dumara. Dan tentu hari ini proses permintaan konfirmasi ini juga menyusul dari yang kemarin disampaikan oleh pihak dari pengacara Barada Eliezer, bahwa permintaan perlindungan dari LPSK terhadap Barada Eliezer ini menjadi penting karena dari pasal yang disampaikan kepada Barada Eliezer, pasal 388 pembunuhan Junto 55 Junto 56, bahwa Barada Eliezer bukanlah pelaku utama di balik meninggalnya Brigadir Joshua pada 8 Juli 2022 yang lalu. Sehingga perlu dilakukan pencocokan keterangan yang disampaikan oleh pihak dari pengacara, dicocokkan dengan Barada Eliezer itu sendiri, dicocokkan juga dengan apa yang disampaikan oleh Barada Eliezer kepada pihak penyidik. Tadi Reza memang dalam sambungan telepon yang dilakukan oleh tim Metro TV kepada dan bersama dengan Dewan Partogi juga sempat disampaikan bahwa ada beberapa pernyataan yang memang cukup berbeda disampaikan oleh pihak dari Barada Eliezer. Nah, inilah yang kemudian nanti akan dipastikan lebih lanjut untuk memastikan apakah LPSK memutuskan untuk menyarankan Barada Eliezer ini menjadi justice collaborator sehingga bisa diberikan kepada pihak hakim untuk menjadi pertimbangan. Reza. Ya, Cecilia, sebenarnya agenda utama kedatangan LPSK ke Barreskrim Polri itu apa hari ini? Kalau kita tahu kan Barada Eliezer sudah resmi mengajukan permohonan justice collaborator, tapi proses asesmennya nanti akan seperti apa yang dijalani oleh Barada Eliezer? Ya, kita untuk membuat ataupun keputusan LPSK untuk menentukan apakah Barada Eliezer ini bisa menjadi justice collaborator tentu butuh konfirmasi lebih lanjut, tidak hanya dari sisi Barada Eliezer saja yang disampaikan oleh pihak dari kuasa hukumnya kemarin ataupun dari beberapa kali pernyataan yang sudah disampaikan Barada Eliezer ke LPSK sebelum ia ditetapkan sebagai tersangka. Pihak LPSK harus
dan juga wajib untuk meminta konfirmasi lebih lanjut kepada pihak-pihak terkait termasuk kepada pihak penyidik. Sehingga inilah yang kemudian tahapan yang dilalui oleh pihak LPSK untuk meminta pandangan lain dan untuk memastikan pernyataan yang disampaikan oleh Barada Eliezer ini benar atau tidak, sehingga pemberian pemberian dan menjadikan Barada Eliezer ini sebagai justice collaborator ini layak atau tidak. Inilah yang kemudian dilakukan oleh pihak LPSK pada hari ini di Barreskrim Mabes Polri, mencocokkan, meminta klarifikasi, meminta konfirmasi kepada pihak penyidik, kepada Barada Eliezer itu sendiri terkait dengan pernyataan-pernyataan yang pernah disampaikan kepada LPSK, sehingga nanti dapat diputuskan apakah Barada Eliezer layak untuk dijadikan atau untuk menjadi justice collaborator atau tidak. Reza? Sisil